Musim penghujan kembali hadir dan ancaman demam berdarah dengue atau DBD menjadi perhatian serius masyarakat. Nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus dengue, kerap berkembang biak di genangan air bersih yang sering terabaikan. Lalu bagaimana langkah efektif mencegah berkembang biaknya nyamuk-nyamuk tersebut? Berikut tips mudahnya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek Dr. Sunarto, ada 2 langkah penting untuk mencegah terjangkitnya DBD. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan perkembangbiakan nyamuk. Sedangkan langkah kedua adalah pengendalian nyamuk dewasa agar tidak menyebarkan penyakit. Dr. Sunarto menyebutkan langkah pemberantasan sarang nyamuk dapat dimulai dengan metode 3M+. Pertama, yaitu menguras, yakni dengan membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi dan tandon minimal seminggu sekali. Langkah kedua adalah menutup, yaitu memastikan wadah-wadah berpotensi genangan air tertutup rapat. Sedangkan yang ketiga adalah mengubur, yaitu mengelola sampah seperti botol bekas dan ban agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Untuk berkembang dari jentik menjadi dewasa, nyamuk membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari. Dengan rutin menguras seminggu sekali, maka bisa memutus siklus tersebut. Untuk area yang sulit dikuras, Dr. Sunarto menyarankan menaburkan ABT pada setiap 3 bulan sekali. ABT aman digunakan dan tidak mempengaruhi rasa air. Jadi sebenarnya untuk pencegahan terjangkitnya demam berdarah itu ada 2 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk ini adalah untuk mencegah nyamuk-nyamuk yang masih kecil itu tidak berkembang menjadi dewasa, dan nyamuk dewasa tidak membuat perindukan baru di sana. Yang bisa dilakukan yang pertama yaitu dengan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Sarang nyamuk yaitu tempat-tempat penampungan air seperti ini yang sering juga diabaikan selain kamar mandi ya. Kamar mandi, tempat penampungan air di rumah, juga ban-ban bekas itu. Jadi kalau misalkan ada ban-ban bekas, mungkin tempat tempel ban atau pompa ban dan sebagainya, itu hati-hati di sana. Itu juga harus dilakukan. Kalau yang di rumah yang dilakukan dengan 3M, yaitu menguras minimal seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena nyamuk itu akan menjadi dewasa setelah 7 sampai dengan 14 hari. Jadi seminggu sekali harus dikuras. Kemudian yang kedua, menutup supaya nyamuk itu tidak bisa masuk untuk berkembang biak. Menutup, mengubur, mungkin sisa-sisa seperti sekarang ini kan banyak botol-botol plastik yang digunakan untuk makanan, minuman dan lain sebagainya seperti itu, styrofoam dan lain sebagainya, itu ketika terbuka dia itu akan jadi kalau misalkan dipilah, memang sampah itu yang baik dipilah, tapi ketika memang tidak bisa seperti itu dikubur, mengubur. Kemudian berikutnya mungkin tempat-tempat yang tidak bisa dikuras dalam waktu sering, atau mungkin orangnya lansia yang tidak bisa menguras dan sebagainya, makanya ditaburkan ABT selama 3 bulan sekali. Jadi cukup, dan itu tidak mempengaruhi rasa dan tidak berbahaya seperti itu. Termasuk ban-ban bekas atau tandon air yang tidak mungkin dikuras, itu diberikan ABT tersebut. Terus kemudian untuk yang nyamuk dewasa, nyamuk yang sudah terbangnya itu kira-kira 100-an meter dia itu. Oleh karena itu biasanya pada kasus di mana di dalam radius 100 meter itu ada beberapa kasus demam berdarah, dilakukan fogging. Jadi fogging itu untuk hanya nyamuk dewasa, padahal nyamuk indukannya masih ada di sarang-sarang nyamuk. Jadi kadang-kadang percuma, kadang-kadang ya tidak ada percuma, jadi nyamuknya dikurangi tapi dia akan ada lagi indukannya. Jadi fogging itu untuk nyamuk-nyamuk yang sudah dewasa saja. Jadi kombinasi antara keduanya itu yang harus dilakukan. Jadi peran serta masyarakat, jadikanlah masyarakat itu menjadi juru pemantau jentik di rumahnya masing-masing. Jangan sampai karena perilaku kita yang tidak sehat, akhirnya orang di sekitar kita, mungkin tetangga kita menjadi sakit karena demam berdarah. Kira-kira seperti itu. Selain itu, pemberantasan nyamuk dewasa melalui fogging juga menjadi langkah tambahan yang efektif, khususnya di sekitar lokasi kasus DBD dalam radius 100 meter.
Fogging akan membunuh nyamuk dewasa, tetapi sarang nyamuk tetap harus diberantas agar populasi tidak kembali bertambah. Kesadaran masyarakat menjadi kunci pencegahan DBD. Setiap individu dihimbau untuk menjadi juru pemantau jentik di lingkungannya masing-masing. Dengan menerapkan 3M+, fogging dan kepedulian bersama, ancaman demam berdarah dapat ditekan.